Langkah Jokowi hadapi ancaman baru Uni Eropa. Di saat perang melawan minyak kelapa sawit masih jadi topik kontroversial, beberapa negara Eropa mulai menyulut permusuhan terhadap sumber energi lain. Kali ini targetnya adalah gas alam. Austria, Denmark, Swedia, dan Belanda mendesak Uni Eropa untuk tidak melabeli proyek energi gas sebagai investasi hijau. Saat ini, Brussels berupaya menyelesaikan aturan mengenai apakah energi gas masuk dalam energi berkelanjutan. Akhir tahun lalu, Komisi Eropa menyusun rencana untuk melabeli gas dan energi nuklir sebagai investasi hijau. Namun, rencana tersebut memecah Uni Eropa karena mereka tidak setuju tentang bagaimana bahan bakar harus berkontribusi ke energi bersih. Menurut keterangan bersama Australia, Denmark, Swedia, dan Belanda, kurangnya bukti ilmiah untuk memasukkan gas fosil ke dalam klasifikasi energi berkelanjutan memaksa Komisi Eropa mempertimbangkan ulang proposal itu. Investasi gas tidak boleh diberi label hijau kecuali dapat mengeluarkan kurang dari 100 gram karbon dioksida per kilowatt jam, kata negara-negara tersebut. Hal itu sejalan dengan rekomendasi yang dibuat minggu lalu oleh penasihat ahli Uni Eropa tentang aturan. Negara-negara Eropa sedang menunggu proposal akhir komisi yang dikatakan akan segera diterbitkan tanpa memberikan tanggal. Setelah diterbitkan, mayoritas Parlemen Eropa atau negara anggota Uni Eropa, 20 negara dapat memblokir aturan tersebut. Aturan gas dan nuklir telah tertunda lebih dari 1 tahun, di tengah ketidaksepakatan yang mendalam. Namun beberapa negara Eropa, diantaranya Polandia dan Republik Ceko, melihat gas dan nuklir sebagai hal penting untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil paling kotor, yaitu batu bara. Negara-negara Eropa yang tidak setuju mengaku khawatir terkait pembuangan limbah nuklir yang aman. Gas menghasilkan kira-kira setengah dari emisi CO2 batu bara ketika dibakar di pembangkit listrik. Infrastruktur gas juga dikaitkan dengan emisi metana dan gas rumah kaca. Sementara itu, Uni Eropa sedang menyusun rencana untuk melabelkan proyek-proyek gas alam dan energi nuklir sebagai investasi hijau. Langkah ini diambil setelah perdebatan selama 1 tahun terakhir mengenai apakah proyek-proyek tersebut benar-benar ramah iklim. Komisi Eropa dalam pernyataannya menjelaskan dengan mempertimbangkan saran ilmiah dan kemajuan teknologi saat ini serta penolakan dari berbagai negara anggota. Komisi mempertimbangkan peran gas alam dan nuklir sebagai sarana untuk transisi ke masa depan dengan basis energi terbarukan. Diperkirakan Komisi Eropa akan menetapkan peraturan tersebut pada bulan ini. Mereka akan memutuskan proyek-proyek gas dan nuklir di mana saja yang masuk ke taksonomi finansial berkelanjutan Uni Eropa. Agar dapat masuk kategori sebagai investasi hijau, maka aktivitas-aktivitas ekonomi harus sesuai dengan kriteria lingkungan. Langkah membatasi proyek-proyek apa saja yang masuk investasi hijau ini bertujuan menarik lebih banyak investasi swasta. Selain itu, untuk menghentikan apa yang disebut greenwashing, praktik perusahaan-perusahaan atau investor melebih-lebihkan kredensial ramah lingkungan pada proyek-proyek mereka. Brussels juga telah menerapkan sistem ini pada beberapa pembiayaan Uni Eropa, artinya peraturan ini dapat memutuskan proyek apa yang dapat menggunakan dana publik. Komisi Eropa akan melabelkan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai investasi hijau bila proyek itu memiliki rencana, dana, dan lokasi untuk membuang limbah radioaktif. Agar mendapatkan label hijau, maka pembangkit listrik tenaga nuklir harus mendapatkan izin pembangunan sebelum 2045. Investasi pembangkit listrik tenaga gas alam juga dapat dikategorikan hijau bila emisi yang dikeluarkan di bawah 270 gram CO2 per kilowatt hour, lebih rendah dari tenaga bahan bakar fosil. Selain itu juga dapat izin membangun sebelum 31 Desember 2030 dan beralih ke gas dengan karbon rendah sebelum akhir 2035. Pembangkit listrik tenaga nuklir dan gas akan dilabelkan sebagai investasi hijau bila terdapat aktivitas transisi. Artinya tidak sepenuhnya berkelanjutan, tapi emisi industrinya lebih rendah dari rata-rata dan tidak mengunci aset-aset yang menimbulkan polusi.